حاجة أكبر من كده، وأنا عمري كنت أحلم في يوم أعيش حياة بالشكل ده. كل اللي فات من عمري فات، ومش بإيدنا نرجعه. خلينا أكتر في اللي جاي، ما بقاش في وقت نضيعه، وأنا مش هضيع عمري التاني لو ثواني هينفعوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wayatul Ismiyah, NIM 060508201006, sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas Sunan Ampel Surabaya, Angkatan 1 tahun 2021. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja materi Al-Quran Hadis bersama siswa kelas 3 Madrasah Aliyah Istifadah Gingging, Kecamatan Geluto, dengan tema sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Aldarisma, Alfin Hidayatullah, Fathorosi, Gilang Ramadhani, Iklaniatul Malini, Muhammad Supriyanto, Nur Fadila Putri Ramadhani, Supriyanto. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, agar kita itu siap ya, baik secara fisik maupun non fisik, untuk menghadapi materi hari ini, kemudian kita bisa semangat. Maka kita tepuk semangat dulu. Ya, Bu. Kemudian bernyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, langsung kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Uridu an ata'allama. Ku ingin belajar artinya. Alladzina itu artinya orang-orang anfaqu, memberi nafkah, dan yusrifu, tidak berlebihan. Anak-anak, pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Pola hidup sederhana dan menyantuni. Contohnya hidup sederhana itu nomor 1 apa? Yang kedua? Tidak
Yang kedua, menganalisis kandungan ayat Al-Quran dan tentang ujian dan cobaan pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kemudian indikatornya, mengartikan mufradat Al-Quran dan hadis tentang ujian dan cobaan pada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dua, menganalisis kandungan ayat Al-Quran tentang ujian dan cobaan pada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan tujuan pembelajarannya, setelah mendengarkan dan memahami, peserta didik dapat mengartikan mufradat Al-Quran dan hadis tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan pada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dengan benar dan lancar. Dua, setelah mengamati dan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan pada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dengan baik dan benar. Sekarang kita akan belajar tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, ya. Ya, Bu. Sebelumnya, ayo kita amati dulu video tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian kita juga mengamati PPT tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Seribu mimpi bercinta sepi hadir bagi masa cepat di antara lelahnya cinta dalam masa terakhir mata aku bersandar kepadamu menjadi itu yakin yang bangga dan tak semua kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Ayo anak-anak, sekarang kita amati PPT berikut ini, ya. Ya, Bu. Yaitu PowerPoint tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan ini terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kemudian Quran surat Al-Imran ayat 186. Ujian dan cobaan berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna
baik itu harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini mufradat surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bisa diamati kan ya? Nah, kemudian penjelasannya, ujian kita itu bermacam-macam, yaitu berupa ketakutan, keresahan hati, atau ketakutan kita terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu kelaparan. Misalnya ketika kita sudah lapar dan haus, ternyata tidak ada makanan dan minuman di depan kita. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan juga kekurangan buah-buahan. Pengamalan sikap sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Nih, yang ketiga. Sudah. Baiklah, berdasarkan video yang sudah diamati, kemudian PPT yang sudah diamati, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya? Ada, Bu. Ya, silakan, Bilang Ramadhani. Apa yang didapat diambil dari orang yang mendapatkan musibah? Baiklah, pertanyaan Gilang Ramadhani tadi, bahwasanya hikmah apa yang dapat diambil dari orang-orang yang mendapat musibah? Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Ya, silakan ya. mengapa musibah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri? Itu pertanyaan dari Atiatul Hasanah ya, bahwasanya mengapa musibah itu terjadi akibat dari ulah manusia itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya? Saya Bu, Ya, silakan Dani. pada suatu ketika kita sedang lapar dan kita itu tidak mau berusaha untuk mencari makan, melainkan kita hanya bersabar atas kelaparan kita. Dan apakah praktik yang demikian itu termasuk dalam kategori sabar? Mengapa dan tidak dijelaskan? Pertanyaan yang ketiga dari saudari Laniatul Malini ya, Ya, Bu. yaitu misalnya pada suatu ketika kita itu sedang lapar, kemudian kita itu tidak berusaha untuk mencari makan ya, melainkan cukup bersabar atas rasa laparnya gitu ya. Apakah praktek yang demikian itu termasuk dalam kategori sabar? Mengapa dan jelaskan ya. Ini pertanyaannya hot ya. Dari ketiga pertanyaan teman-temannya tadi ya, nah, kita diskusikan bersama. Jadi Ibu akan bentuk kelompok. Kelompok yang pertama berarti menjawab soal yang pertama ya, yaitu pertanyaan dari Gilang Ramadhani. Hikmah apa yang dapat diambil dari orang yang mendapat musibah? Kelompok yang kedua menjawab dari pertanyaan Atiatul Hasanah. Mengapa musibah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri? Dan kelompok ketiga menjawab pertanyaan soal atau pertanyaan yang ketiga dari saudari Ilaniatul Malini, yaitu ketika kita dalam keadaan kelaparan tapi tidak berusaha untuk mencari makan, apakah itu termasuk kategori sabar ya? Mengapa dan juga jelaskan. Ayo. Ayo anak-anak, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada tulisan? Alhamdulillah, ada, Bu.
presentasi kelompok ya. Ya. Silakan kelompok 1 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, hikmah apa yang dapat diambil dari orang yang mendapat musibah? Hikmah yang dapat kita ambil dari orang yang terkena musibah adalah sebagai pembelajaran, penjadaran, dan pendewasaan mental spiritual, yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kedua, mengapa musibah itu terjadi karena orang itu sendiri? Musibah itu terjadi karena orang itu sendiri. Hal tersebut sudah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30, di mana Allah tidak akan menghadirkan musibah kalau bukan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh kita sendiri. Jadi Allah SWT tidak akan memberikan musibah jika kita menjauhi perbuatan dosa. Ada sebab maka ada akibat. Pertanyaan yang kelima, pada suatu ketika Anda sedang lapar, Anda tidak berusaha mencari makan, melainkan Anda bersabar atas kelaparan Anda. Apakah praktek yang demikian termasuk dalam kategori sabar? Mengapa? Dan jelaskan. Praktek tersebut tidak termasuk pada kategori sabar. Karena apa? Karena orang yang sabar itu bukan berarti ia tidak berusaha mencari solusi atas ujian yang Allah berikan. Akan tetapi kita harus berusaha terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa pasrah dengan ketentuan Allah atau dengan qadar dan qadar Allah. Mungkin hanya itu hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silahkan kembali ke tempat masing-masing ya. Baiklah anak-anak, tanpa terasa kita sudah selesai mempelajari materi hari ini ya. Iya, Bu. Dari hasil presentasi kalian yang sudah berdiskusi tadi ya. Iya, Bu. Mari kita simpulkan bersama materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ya. Iya, Bu. Kita itu akan diuji dengan berbagai macam kekurangan. Yang pertama apa? Bertambah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, ya. Yang dimaksud dengan ketakutan di sini bahwasanya kita itu merasa khawatir ya, merasa takut sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Misalnya kelas 3 ingin lulus semuanya gitu. Jadi rasa takutnya kalian gimana kalau misalnya saya tidak lulus? Itu namanya rasa takut. Yang kedua kelaparan ya. Kita sudah merasakan lapar, merasakan haus, tapi tidak ada makanan dan minuman sedikit pun. Itu juga ujian. Kemudian kekurangan harta. Misalnya kita itu mendapat musibah menjadi orang yang miskin, itu namanya juga ujian berupa kekurangan harta. Atau sudah banyak hartanya tapi ternyata dirampas atau dirampok ya. Kemudian kekurangan jiwa, yaitu kehilangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya banyak orang yang meninggal, itu juga ujian. Dan yang terakhir kekurangan buah-buahan, gagal panen. Sudah banyak sekarang, misalnya menanam jagung tiba-tiba tidak hujan, akhirnya jagungnya gagal panen. Itu juga ujian.
ujian. Coba silahkan bacakan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang menjelaskan tentang ujian yang berhubungan dengan isi kandungan yang tadi itu. Silahkan Imtiaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul 'azim. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, Ibu berharap kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bu. Ya, Bu. Seperti tadi ya. Ya, Bu. Contohnya apa? Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan berupa kekurangan harta misalnya. Kita itu sudah merasakan kemiskinan, kemudian apakah kita tetap taat dan patuh kepada Allah? Jadi itu namanya kita harus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun kita itu sudah punya ujian seperti itu, kita harus tetap taat kepada Allah. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, kita itu misalnya gagal panen, misalnya ya, apa yang harus kita lakukan? Dengan cara kita itu tetap bersabar dan optimis serta positive thinking kepada Allah. Karena dengan adanya ujian dan cobaan dari Allah itu, justru dosa-dosa kita akan diampuni dan derajat kita akan diangkat oleh Allah. Ya. Jadi kita itu harus selalu sabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah. Ibu beri tugas ya. Pertemuan sebelumnya Ibu kan sudah membagikan NKPD ke kalian. Jadi sekarang itu Ibu berikan tugas untuk menjawab soal-soal hot yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Kemudian nanti dikumpulkan kepada Ibu dan akan kita bahas bersama pertemuan berikutnya. Kemudian pertemuan yang akan datang kita juga akan belajar tentang menjaga kelestarian alam. Misalnya menjaga kelestarian alam itu seperti menanam tanaman, ya. Itu juga menjaga kelestarian alam. Tidak menebang pohon sembarangan dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya pertemuan yang akan datang. Yuk langsung kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Uridu an ata'allama. Ku ingin belajar artinya. Alladzina itu artinya orang-orang anfaqu memberi nafkah.
Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Akhirnya kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam